Baik, perkenalkan, nama saya Wayan Raditya Putra, NRP terakhir 029. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari CDM dan PDM untuk soal praktikum. Pertama, mari kita mulai untuk CDM-nya. Untuk entitas yang terbentuk ada 8 buah, yaitu ada entitas kartu member, tingkat kartu, lalu ada penyewa, pegawai, petugas cleaning service, singkat CS, transaksi, lapangan, dan tim. Jadi ada total 8. Lalu untuk atribut, kita mulai dari penyewa. Atribut yang pertama itu kode. Saya memakai tipe data char6 karena di soal dijelaskan untuk kode dari penyewa ini memiliki pola yang panjangnya selalu sama, yaitu 6. Ini sebagai primary identifier juga. Lalu ada nama. Nama itu saya pakai varchar 50 karena panjang namanya itu kan bisa bervariasi ya untuk setiap orang. Untuk nomor telepon juga saya pakai varchar 13 sebagai untuk jaga-jaga. Kemudian untuk NIK saya pakai varchar 20 dan mandatorinya saya tidak isi di sini. Begitupun juga dengan alamat dengan varchar 100. Kenapa begitu? Karena di soal jelaskan bahwa penyewa yang memiliki NIK dan alamat itu penyewa yang telah mendaftarkan dirinya di kartu member atau telah eh, istilahnya membeli kartu member atau memiliki kartu member. Sedangkan di soal juga dijelaskan penyewa itu opsional untuk kartu membernya, jadi bisa memiliki dan bisa tidak. Sekarang lanjut ke kartu member. Kartu member sebagai primary identifier-nya itu kode dengan pola yang sama tadi, sesuai soal, panjangnya selalu tetap, saya pakai char6. Kemudian ada masa berlaku, ini dalam tahun, makanya saya memakai integer. Lalu ada tanggal daftar, itu tipe datanya date. Lalu lanjut ke tingkat kartu. Tingkat kartu itu untuk primary identifier-nya ada ID dan konsepnya juga sama, pakai char6. Nama tingkatan memakai varchar 50. Kemudian biaya pendaftaran bisa pakai float dengan presisi 2 angka di belakang koma. Potongan harga juga sama, 2 angka di belakang koma. Lalu lanjut ke pegawai. Untuk pegawai kurang lebih sama juga untuk kodenya dengan sesuai soal char6 sebagai primary identifier. Nick di sini mandatori dengan varchar 20, nama itu varchar 50, jenis kelamin char1. Jadi jenis kelamin di sini nanti untuk inputannya itu rencananya saya memakai L atau V, L artinya laki-laki dan V perempuan, jadi cukup memakai char1 saja. Lalu untuk umur itu sudah pasti pakai integer, lalu untuk nomor telepon juga sama varchar 13. Kemudian ada petugas cleaning service. Di sini juga sama ID-nya dengan konsep yang sama char6 sebagai primary identifier, namanya juga sama varchar 50, nomor telepon juga sama varchar 13, pengalaman kerja karena dalam tahun di soal maka saya memakai integer. Kemudian ada lapangan, lapangan itu ID-nya itu sama konsepnya itu char6, kemudian sebagai primary identifier, kemudian ada nama itu varchar 50, alamat varchar 100. Jadi saya jaga-jaga kalau alamatnya panjang sekali. Kemudian jenis di sini jenis lapangan ya, bisa lapangan yang ada di soal tadi. Jadi saya kayak varchar 50 untuk jaga-jaga panjangnya untuk variasinya. Kemudian luas, saya pakai float juga dengan presisi 2 angka di belakang koma, harga sewa juga sama, float 2. Lalu ada tim di sini frame identifier-nya adalah kode dengan konsep yang sama juga, memakai char6, kemudian ada nama, itu varchar 50, jumlah anggota itu integer. Terakhir untuk transaksi, untuk primary identifier-nya saya pakai ID juga dengan konsep yang sama, karena panjangnya selalu sama, itu 6, jadi char6. Tanggal transaksi itu date, tanggal sewa juga date, waktu mulai itu time, lama sewa itu dalam tahun, dalam jam, itu integer. Kemudian pembuatan member saya pakai boolean, karena di soal dijelaskan itu pembuatan member itu inputannya 1 atau 0, di mana 1 itu berarti true dan 0 itu berarti false, maka saya memakai tipe data boolean.
Kemudian untuk total harga, seperti biasa, saya pakai float 2, sesuai saran Mas Faisal juga. Kemudian untuk metode pembayaran, saya memakai Varca 15 karena panjangnya bervariasi. Dan kemudian untuk pengguna membership, di sini inputannya saya variasikan sedikit. Saya memakai cara satu, kenapa? Karena untuk inputannya bisa Y, yang berarti ya menggunakan membership, atau N, yang berarti not atau tidak menggunakan membership. Kemudian untuk relasinya, untuk penyewa, karena tadi opsional, berarti relasinya one to one, di mana di sini tidak mandatory. Dan penyewa ini kenapa one to one? Karena penyewa itu hanya bisa punya satu kartu member dan satu kartu member itu milik satu penyewa saja. Gitu. Kemudian untuk tingkat kartu, di soal dijelaskan bahwa satu tingkat kartu ini bisa ada di banyak kartu member, sedangkan kartu member ini hanya memiliki satu tingkatan saja. Jadi relasinya one to many dan mandatory. Jadi wajib ada setiap datanya, baik di kartu member maupun tingkat kartu, itu wajib ada. Lalu untuk relasi dari penyewa dan transaksi itu one to many. Jadi penyewa ini bisa melakukan banyak transaksi, sedangkan untuk transaksi sendiri itu per transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu penyewa. Dan karena namanya penyewa, sudah pasti dia melakukan transaksi, maka di sini mandatory. Dan transaksi itu akan terjadi jika ada salah satu penyewa yang melakukan transaksi, maka mandatory juga. Kemudian untuk petugas cleaning service dengan lapangan, karena di soal dijelaskan bahwa beberapa petugas cleaning service dapat melakukan beberapa pembersihan di beberapa lapangan, maka saya menyimpulkan bahwa relasinya many to many. Kemudian untuk lapangan dan transaksi sama konsepnya seperti penyewa, one to many, masing-masing mandatory. Transaksi lalu untuk lapangan dengan tim itu juga one to many, di mana satu lapangan bisa dipakai oleh banyak tim, tapi satu tim hanya bisa memakai satu lapangan, dan tim itu sudah pasti akan menyewa lapangan, dan lapangan sudah pasti dipakai oleh minimal satu tim, jadi mandatory juga, atau relasinya satu-satu. Lalu untuk pegawai dan transaksi. Pegawai dan transaksi itu relasinya juga sama, one to many, jadi pegawai bisa melakukan banyak transaksi, sedangkan satu transaksi hanya bisa diurus oleh satu pegawai. Dan untuk setiap transaksi itu minimal ada satu pegawai yang melakukan, jadi relasinya itu garis juga. Kemudian kita lanjut ke PDM. Untuk PDM apa saja yang berubah? Jadi untuk entitas itu bertambah jumlahnya satu. Kenapa? Yang pertama yaitu petugas CS lapangan. Ini sebagai pendetailan di mana di PDM itu karena tadi ada relasi many to many, itu tidak diperbolehkan di PDM, maka ditambahkan entitas baru sebagai penghubung sehingga tidak ada relasi many to many. Kemudian yang berubah juga adalah adanya foreign key di setiap entitas yang memiliki hubungan satu sama lain. Oke, mungkin kita mulai dari kartu member ya. Sini kartu member dengan tipe data yang sama menjadi primary key, masa berlaku, tanggal daftar seperti CDM, tingkat kartunya, ID, ini adalah ID dari tingkat kartu sebagai Volinsky nanti, sebagai penghubung. Untuk tingkat kartu di sini kurang lebih sama seperti CDM, yang berubah adalah di sini ID-nya sebagai primary key, itu saja. Kemudian untuk penyewa itu sama, kodenya sebagai primary key, kemudian nama, nomor telepon, NIK, dan alamat tidak berubah. Tapi di sini yang perlu di-highlight adalah NIK dan alamat itu N. N itu artinya nul, jadi bisa saja tidak berisi apapun. Karena tadi dijelaskan bahwa penyewa yang memiliki kartu member saja yang wajib mengisi NIK dan alamat. Jadi ketika penyewa tidak memakai kartu member atau tidak menginginkan kartu member, maka mereka tidak perlu mengisi NIK dan alamat dan bisa saja kosong atau nol. Di sini sebagai foreign key-nya adalah kartu member di sini nyambungnya.
Lalu untuk pegawai kurang lebih sama juga, tidak ada perubahan. Yang penting di sini sebagai kodenya sebagai primary key. Kemudian untuk petugas cleaning service sama juga. Di sini sebagai primary key ID-nya dan tipe datanya sama seperti CDM untuk masing-masing eh, datanya pada tabel. Oh ya, saya salah, maksudnya di sini bukan disebut identitas lagi, tapi sudah disebut tabel. Jadi tabelnya ada 9 untuk di PDF. Itu yang perlu di-highlight. Lalu untuk di sini tambahannya sebagai detail dari petugas cleaning service dan lapangan, di mana di sini primary key dari petugas cleaning service dan primary key dari lapangan itu bertemu sekaligus sebagai foreign key di sini. Tujuannya adalah untuk memecah relasi many to many yang dalam PDM itu tidak diperbolehkan. Lalu untuk transaksi di sini, transaksi kurang lebih sama seperti sebelumnya, ID dari primary key. Kemudian di sini pembuatan member ini agak sedikit berubah ya. Saya awalnya boolean tiba-tiba berubah jadi small integer. Mungkin karena berubah dari itu ya, saya kayak fitur export langsung dengan bahasa Oracle. Jadi ini berubah sebagai small integer, tapi tujuan tetap sama yaitu input 1 atau 0. Total harga kurang lebih sama, metode pembayaran juga, kemudian membership sama. Nah, di sini yang ada tambahan adalah 3 buah Polinsky dari penyewa, dari pegawai, dan dari lapangan. Lalu untuk lapangan sendiri kurang lebih sama sebagai ID sebagai primary key. Lalu untuk tim itu juga sama, tapi di sini ada tambahan Polinsky dari lapangan. Polinsky dari ID lapangan. Untuk relasinya tidak ada yang berubah juga. Mungkin tambahannya di sini dari petugas CS ke petugas CS lapangan itu one to many, di mana petugas CS sudah pasti akan minimal ada satu petugas CS yang akan membersihkan lapangan, dan lapangan itu pasti dibersihkan minimal satu petugas CS, jadi garisnya 2, dan ini juga sama konsepnya garisnya 2 untuk lapangan. Kurang lebih itu presentasi dari saya. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan lagi Mas Faisal. Terima kasih atas bimbingannya selama ini.